Pemerintah dan DPR sepakat membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang disahkan DPR dalam rapat paripurna hari ini. DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna keempat DPR masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 26 Agustus 2025. Salah satu muatan utama RUU tersebut adalah peningkatan status kelembagaan BP Haji menjadi Kementerian Penyelenggara Haji dan Umroh yang dipimpin oleh seorang menteri. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk disahkan menjadi undang-undang. Transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian sudah lama didorong oleh DPR bersama pemerintah. Alasannya jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang lebih terintegrasi dan profesional. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintah segera mendorong peraturan presiden atau Perpres untuk menindaklanjuti pembentukan Kementerian Penyelenggara Haji dan Umroh. Apalagi tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sudah dimulai pada Agustus 2025. Karena itu, seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemenpan RB. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan secara teknis nanti BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang akan bertransformasi menjadi kementerian yang akan menjelaskan. Kehadiran Kementerian Haji dan Umroh ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji yang lebih profesional dan transparan. Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan proses transisi dari BP Haji menjadi kementerian akan dilakukan secara ketat, mulai dari transisi aset hingga sumber daya manusia. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Jadi dipastikan semuanya punya komitmen tinggi terhadap melawan praktek anti korupsi, manipulasi dan sebagainya. Jadi kami tentu ketika ada shifting kami memastikan untuk melakukan screening yang ketat dan kami tidak ingin orang-orang yang terindikasi integritasnya rendah itu ada di Kementerian Haji dan Umroh karena ini pesan utama dari Presiden. Selain perubahan status menjadi kementerian, Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang disahkan DPR juga mencakup sejumlah isu krusial, di antaranya pengurangan kuota petugas haji daerah atau TPHD, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang tetap dipertahankan, penegasan kuota haji reguler sebesar 92% dan haji khusus maksimal 8%, serta perbaikan mekanisme pendaftaran dan keberangkatan calon jemaah haji. Usai disahkan RUU tentang penyelenggaraan haji dan umroh dalam rapat paripurna di DPR, pemerintah memiliki waktu maksimal 30 hari untuk merealisasikan produk legislasi tersebut. Tim Liputan Berita 1.
Dan pemirsa, kita akan langsung saja membahas mengenai perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung secara virtual. Sudah ada juru bicara BP Haji Ihsan Marsya. Sedianya pemirsa, Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan begitu ini sudah terkonfirmasi hadir. Namun karena ada satu deadline hal diwakilkan oleh juru bicara BP Haji. Lalu juga sudah ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, sudah ada Pak Abidin Fikri, Ketua PP Muhammadiyah Bapak Anwar Abbas, dan juga Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia atau AMPURI, sudah ada Pak Firman Emdor. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sebelumnya semuanya sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Mungkin yang pertama langsung saja ini saya ingin ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Pak Ihsan, ini kalau kita lihat sebetulnya ini kan menjadi salah satu langkah yang sangat bagus juga begitu ya, karena kemudian dikhususkan. Tapi kalau menurut Anda bagaimana perubahan dari kelembagaan BP Haji kemudian menjadi kementerian? Ini sesuatu yang menggembirakan bagi jemaah haji Indonesia atau seperti apa Pak Ihsan? Baik, terima kasih Mbak dan para tamu, Buya Anwar, Pak Abidin dan juga Pak Firman. Selamat malam. Mbak berbicara tentang tadi perubahan kelembagaan BP Haji menjadi kementerian adalah sesuatu yang menggembirakan bagi jemaah haji Indonesia. Tentu ini sebuah kabar yang menggembirakan karena ini berangkat dari kebutuhan nyata untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih terintegrasi dan lebih tepat kepada jamaah, dan juga kehadiran Kementerian Haji dan Umroh dalam bentuk komitmen negara untuk memastikan ibadah haji dan umrah berjalan lebih tertib, efisien, aman dan nyaman. Kita menyebutnya aman, dan juga bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Dan kalau kita sedikit berpijak ke belakang, bagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto, kami menyebutin berbagai legasi yang luar biasa dalam hal bagaimana beliau menorehkan salah satu legasi bicara tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Yang kita tahu beliau sejak proses sejarahnya dalam mencalonkan diri sebagai presiden, beliau sudah bercita-cita untuk mendirikan Kementerian Haji dan Umroh. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam momentum ini Kementerian Haji dan Umroh dapat terrealisasi, dan tentu dapat menghadirkan kegembiraan, kabar gembira tentunya bagi jamaah haji Indonesia. Ya, tentu ini kan karena sudah resmi disahkan begitu ya, artinya tinggal menunggu perubahan nomenklatur saja lah. Lantas selanjutnya prosesnya yang tengah dinanti seperti apa sih Bang Ihsan? Saat ini tentu kita setelah disahkan tadi di DPR, kita sembari menunggu perpres berkaitan dengan lanjutan dari proses ini. Tentu kami di BP Haji juga sedang saat ini juga terus mempersiapkan proses penyelenggaraan ibadah haji untuk 2026 bersama Pak Abidin dan juga dan kawan-kawan tentunya, karena kita melihat bagaimana timeline penyelenggaraan haji sudah dimulai, dan artinya prosesnya juga harus kita tapaki satu persatu, dan ini sudah mengawali ke arah sana. Dan tentu dalam konteks pembagian ini kita menunggu perpres dan juga bagaimana selanjutnya proses-proses di kelembagaan di Kementerian Haji dan Umroh itu sendiri. Oke, nah kalau begitu saya ingin ke Pak Abidin. Pak Abidin, ini karena UU Haji sudah resmi disahkan begitu kan, ini menjadi salah satu langkah yang baik juga karena ini kepala ataupun badan begitu ya kemudian difokuskan begitu menjadi salah satu kementerian. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan soal perubahan signifikan dari undang-undang yang menurut DPR menjadi titik krusial begitu ya untuk menjawab persoalan dari nomor 8 tahun 2019 undang-undang ini, apa yang menjadi pembahasan krusial dalam perumusan ini sampai disahkan hari ini. Tapi Pak Abidin mohon ditahan dulu jawabannya, kita akan mendengar dan juga menyimak bersama-sama. Saat ini sedang ada konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Ahsan Naswi terkait dengan isu terkini, apakah kemudian terkait dengan lembaga haji ataupun undang-undang haji ini juga ada di sana. Kita simak bersama-sama berikut ini. Ada komen-komen pakai bot, jadi kalau satu konten langsung diramein juga pakai komen-komen kebencian di bawahnya. Nah ini tadi kita tanya sebagai kita diskusi dengan teman-teman Komdigi sebagai regulator di ruang digital yang juga punya instrumen untuk menegakkan enforcement
di ruang digital itu bagaimana. Jadi itu tadi yang hasil diskusi kita dengan Wamen Komdigi, sangat produktif sekali. Dan Mas Wamen tadi juga ternyata punya temuan keprihatinan yang sama, sehingga ini harus dijalankan sama-sama. Jadi penyadaran edukasi dijalankan, ya, konten-konten yang meluruskan dan sifatnya edukatif kita jalankan, tapi penataan ruang digitalnya tentu harus dijalankan juga, gitu tadi dari Mas Wamen disampaikan kepada kita. Mungkin itu dari saya. Mas Wamen mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, terima kasih Pak Kepala PCO, diskusi yang produktif hari ini, dan hari ini saya hadir di sini sebagai Wamen Komdigi, diundang diskusi oleh Pak Kepala PCO. Saya hadir bersama Pak Dirjen Pengawasan dan Penindakan dari Komdigi. Jadi gini teman-teman, kita ada ada kemajuan teknologi, ada keterbukaan informasi, ada sosial media. Sekarang semua kita bisa akses. Tapi ada juga fenomena yang hari ini yang kita juga lihat sama-sama, fenomena DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian yang hadir di ruang-ruang negara. Dalam hal ini hadir dan mengajak sama-sama untuk kita bareng-bareng, ayo kita mau melindungi semua masyarakat, kita mau melindungi generasi muda kita. Kalau saya boleh ngomong lebih orang tua, saya juga mau melindungi anak-anak keluarga saya dari informasi yang gitu loh, bukan informasi yang salah dan salah kaprah. Dan begini, kalau tadi Pak Kepala PCO sampaikan berbagai macam sekarang sudah semakin canggih pembuatan DFK ini kan juga merusak sendi-sendi demokrasi, teman-teman, ya kan? Misalnya menyampaikan satu aspirasi, menyampaikan satu pendapat, tapi tiba-tiba di sosial media dibumbu-bumbui atau ditambahkan dengan informasi-informasi yang tidak sesuai, kan itu merusak merusak semangat kita untuk menyampaikan aspirasi kita, gitu loh. Dan kemudian tidak hanya itu, tapi seperti pornografi kita lihat hari ini masih ada di ruang-ruang digital kita, judi online, dan itu semangat kita sebagai Komdigi untuk menegakkan aturan-aturan yang ada. Kami juga hari ini menyampaikan secara terbuka, dan kami pribadi sampaikan kepada para pemilik platform dan platform yang beroperasi di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, gitu loh. Jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK, kita juga meminta platform untuk secara by system, by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini tujuannya satu, teman-teman. Satu, menjaga ruang digital kita agar aman buat kita semua. Kedua, tadi ruang-ruang demokrasi ini ya juga bersih dari hal-hal, dari penggiringan-penggiringan yang tidak benar, gitu loh. Nah, kami berterima kasih juga sama teman-teman media yang hari ini juga ikut membantu kami, pemerintah dan publik juga, untuk ayo sama-sama sebagai insan jurnalis kan kita juga harus mengecek segala sesuatunya by fakta, bukan hanya sekedar viral. Jangan sesuatu yang viral terus kita FOMO gitu ikut-ikut beritain sebelum kita mencek kebenarannya. Sekarang juga bagaimana kalau teman-teman juga lihat misalnya di salah satu platform komen-komennya itu engineering by robot. Kita meminta platform juga menindak hal ini, karena ya bagaimana kita sebagai misalnya CH punya akun yang komen 10.000 bot gitu, kan nggak adil kan buat kita, ya kan? Buat kita sebagai, katakanlah kita setelah ingin menyuarakan suara kita mau punya opini, tapi menjadi bias dan menjadi tidak ada artinya ketika semua itu by engineering. Dan ini kan nilai-nilai ini yang menurut kita
tidak mengedukasi. Lagi-lagi semangatnya adalah kita melindungi seluruh masyarakat kita, dan hari ini pemerintah dalam hal ini Komdigi kita tegas, kita akan menegakkan hukum yang berlaku di kita. Ini pesan kami kepada para platform untuk juga ikut dalam peraturan yang ada di Indonesia, gitu. Itu aja sih teman-teman yang mau kita sampaikan. Semangatnya adalah kita mau. Ya pemirsa, itu dia konferensi pers terkait dengan isu terkini terkhusus adalah di ruang digital yang disampaikan oleh Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo dan juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Asla Nasbi. Bapak-bapak sekalian, tadi menjadi ice breaking bagi kita, namun kita lanjutkan dialog terkait dengan pembahasan dari pengesahan UU Haji dan Umroh. Pak Abidin, silakan dijawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan terkait perubahan signifikan dalam UU Haji dan Umroh. Menurut DPR, titik krusialnya bisakah menjawab persoalan penyelenggara ibadah haji selama ini? Baik, terima kasih. Pak Abidin, mohon izin untuk komposisi kameranya bisa kita perbaiki terlebih dahulu. Agar landscape Pak Abidin diputar. Ini sudah. Ya. Sudah. Oke, baik. Silakan Pak Abidin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan selamat kepada Badan Penyelenggara Haji akan bertransformasi menjadi Kementerian Haji berdasarkan. Baik, memang perkembangan perhajian kita dari tahun ke tahun mengalami dinamika yang luar biasa, sehingga tidak bisa ditangani lagi pengelolaannya dengan kelembagaan yang tidak sepadan dengan Arab Saudi, sehingga itu harus otoritas yang mengelola Haji dan Umroh itu memang setingkat menteri akan memudahkan mengadaptasi kebijakan Saudi dalam praktek perhajian di Indonesia. Nah, selain itu bahwa kita ketahui bahwa di 2030 Saudi itu akan meningkatkan jumlah jamaah haji per tahunnya. Diperkirakan di 2030 jamaah haji sedunia itu mencapai 6 juta sampai 10 juta. Nah, kalau katakanlah dikomparasikan dengan jamaah haji Indonesia yang kota haji 221.000, diperkirakan bisa menjadi 3 kali lipat. Katakanlah kalau 2 kali lipat saja sudah 500.000. Nah, bisa dibayangkan kalau kelembagaan kita tidak cukup memadai untuk mengelola jamaah agar bisa menjalankan aman, dan terpenuhinya syarat rukun wajib hajinya, dan itu juga agar efisiensi terjadi, transparansi terjadi. Itu saya kira kelembagaan ini yang jadi. Bisa dibayangkan kalau 500.000 jamaah haji kita berangkat ke Arab Saudi itu sama dengan satu kabupaten di Indonesia, Pak. Nah, kalau katakan kelembagaannya tidak cukup memadai, ya saya kira akan menimbulkan masalah. Nah, oleh karena itu undang-undang ini untuk mempersiapkan diri sejak awal, jadi agar kita bisa melindungi rakyat Indonesia yang menjalankan haji agar bisa terlindungi secara baik. Oke, itu salah satu yang menjadi persoalan krusial juga begitu ya, yang terkandung dalam Undang-Undang Haji dan Umroh. Kalau begitu saya ingin tanggapannya juga dari Pak Abbas. Pak Abbas, kalau Pak Abbas sendiri melihatnya seperti apa terkait dengan peralihan ini begitu ya, perubahan dari badan kemudian menjadi kementerian begitu, ini sesuatu hal yang menjadi kabar menggembirakankah atau seperti apa Pak Abbas? Ya, bagi saya masalah haji ini kan adalah masalah yang sangat penting karena menyangkut masalah ibadah ya. Oleh karena itu penyelenggaraannya harus bisa kita selenggarakan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Supaya penyelenggaranya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, maka manajemennya harus juga baik. Karena ibadah haji ini kita selenggarakan di Saudi, maka hubungan baik kita dengan pemerintah Saudi harus terbangun.
Oleh karena itu jika seandainya BP Haji ini terus sebagai badan ya, maka tidak satu level dengan Kementerian Haji yang ada di Saudi sana. Oleh karena itu komunikasinya bisa nggak lancar ya. Yeah. Dan dengan diangkatnya status BP Haji menjadi Kementerian Haji, maka BP Haji, masalah haji diukur di bawah kementerian, dan kementerian mengusung satu level dengan yang ada di sana, sehingga hal-hal yang kita anggap penting ya akan bisa dikomunikasikan dengan baik dan lancar dengan pihak Saudi. Bagi saya itu yang pertama yang sangat saya apakan, yang karena bagi saya ya jika seandainya komunikasi kita tidak terlalu lancar dengan pihak Saudi, maka banyak masalah yang akan kita alami di lapangan di Saudi sana, seperti masalah penginapan di Mina, ya masalah transportasi gitu kan. Dan itu sudah berulang-ulang, masalah akomodasi, masalah makanan. Dan itu yang membingungkan kita, itu masalahnya berulang-ulang setiap tahun gitu. Sehingga kalau ada orang-orang ahli bijak menyatakan keledai, hanya keledai lah yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali gitu, maka kita ini sudah jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Gitu. Nah, oleh karena itu ya saya berharap dengan diangkatnya status BP Haji menjadi Kementerian Haji, ya masalah-masalah yang sudah terjadi sebelumnya tidak akan lagi terulang. Itu harapan saya. Oke, baik. Tentunya koordinasi dengan Arab Saudi ini dinilai akan menjadi cukup seimbang begitu ya dengan otoritas Arab Saudi. Kalau begitu saya juga ingin meminta tanggapan dari Pak Firman. Pak Firman, kalau Ampuri sendiri sebelumnya ini menyebut begitu ya bahwa lahirnya Kementerian Haji dan Umroh ini menjadi tonggak yang bersejarah baru begitu ya. Bisa dijelaskan mungkin sebetulnya apa yang kemudian membuat Ampuri juga melihat pandangan ini begitu ya, tata kelola ibadah haji dan umroh di Indonesia seperti apa? Yang pertama tentu kami mengucapkan selamat dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Ampuri semenjak awal ketika Presiden Prabowo membentuk kabinetnya, kami telah mengusulkan kepada Pak Presiden Prabowo pada waktu itu untuk membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Karena kami melihat pertama adalah bagaimana Saudi Arabia sebagai negara yang menyelenggarakan kegiatan ibadah di negara mereka dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di sana, dengan visi 2030 sangat menguatkan Kementerian Haji dan Umrohnya untuk bisa berperan secara dominan dalam penyelenggaraan di Saudi Arabia. Dan kami melihat Indonesia sebagai negara pengirim jamaah terbesar di dunia, ya, belum mengambil peran yang banyak dan kemanfaatan secara ekonomi. Dan semangat rancangan undang-undang yang baru adalah ekosistem haji dan umroh. Nah, untuk itu kami ingin agar Indonesia lebih berperan secara aktif untuk bagaimana memberikan kemanfaatan bagi kita sebagai pengirim jamaah secara ekonomi dan juga meningkatkan perlindungan jamaah kita di Indonesia, di Saudi Arabia, yang jumlahnya, Mbak, ya, selalu bertumbuh. Bagaimana tahun lalu ketika sebelum pandemi baru kita mencapai 1 juta jamaah umroh per tahun. Kemudian 221.000 kuota haji hampir 1,2, sekarang sudah tumbuh hampir 2 juta keberangkatan jamaah umroh. Bahkan dengan visi 2030, jamaah yang berangkat ke Tanah Suci akan bertumbuh menjadi hampir 5 juta insya Allah. Nah, kalau seandainya penyelenggaraan masih bagian daripada di Kementerian Agama, kami melihat bahwasanya peran negara tidak akan maksimal dalam hal itu. Yang kedua adalah kita juga tidak ingin menjadikan bagaimana pengelolaan tata kelola haji dan umroh ke depan semakin baik, ya. Dan pengalaman 75 tahun Kementerian Agama yang perlu kita apresiasi, bukan waktu yang pendek sebagai penyelenggara kegiatan ibadah haji bagi bangsa kita, 75 tahun, tentu harus menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi Kementerian Haji dan Umroh ini untuk menata tata kelola yang baru dengan semangat baru, apalagi undang-undangnya adalah undang-undang baru. Kita harapkan pertama adalah sukses yang sudah dicanangkan oleh Badan Haji yang sekarang menjadi haji itu betul-betul dapat terencana. Pertama sukses bagaimana manasik haji. Kita harapkan seluruh jamaah haji yang berangkat menunaikan ibadah haji atau umroh sukses dan sempurna dalam ibadahnya. Kedua, kemanfaatan ekosistemnya. Mari kita sebagai bangsa yang besar dan mengirim jamaah ini melihat celah ada kemanfaatan di situ. Bahkan dalam syariat Islam, haji tidak bisa dikeluarkan dari kemanfaatan secara ekonomi. Ya, serapan tenaga kerja dan banyaknya jamaah yang berangkat. Yang ketiga tentu keberadaban. Ini juga kita harapkan pemuraburan jamaah
haji dalam menunaikan ibadah hajinya atau umrohnya, membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Karena secara rohaninya kita menjadi negara yang banyak yang sudah terikat dengan perjalanan ibadah tersebut. Oke, baik. Nah, Bang Ihsan, ini kalau kita mendengar begitu ya dan juga menyimak seluruhnya dari narasumber yang hadir maupun pada malam hari ini begitu ya, yang menyampaikan pandangannya, ini seluruhnya menyambut positif, pandangannya juga positif begitu ya. Lantas kalau dari BP Haji sendiri kiranya perubahan apa ini yang paling krusial begitu ya dari status kelembagaan baru ini, karena kita lihat juga tugas besar nantinya akan menanti waktu menuju musim haji di tahun 2026. Rasanya ini kurang dari 1 tahun lagi Bang Ihsan sejak disahkannya UU Haji. Mungkin percepatan, peningkatan dan juga perbaikan apa saja yang kemudian dapat dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, Bang Ihsan? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Tentu ini berangkat dari harapan besar kita semuanya, umat Islam Indonesia dan juga bangsa Indonesia, berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih baik ke depannya. Karena bicara tentang penyelenggaraan haji dan juga output dari haji itu sendiri tidak hanya bicara dalam konteks dalam dimensi ibadah individual saja, ini jauh lebih luas bicara tentang bagaimana impact-nya nanti kepada keumatan, kebangsaan, masyarakat dan sosial, dan juga bicara tentang hal sosial yang dibahas dalam rancangan undang-undang tadi, undang-undang yang disahkan tadi juga lebih kepada penegasan peran negara dan memberikan pelindungan kepada jamaah, juga penguatan standar pelayanan bagi berbagai layanan yang dihadirkan di Arab Saudi tadi, seperti yang disampaikan, bicara tentang bagaimana akomodasi yang akan diterima jamaah haji kita di sana, manasiknya, dan juga berbagai instrumen-instrumen dalam mendukung ibadah haji di Tanah Suci. Dan menjadi catatan penting tentu ditegaskan adalah berkaitan dengan bagaimana pesan Pak Presiden menghadirkan wajah penyelenggaraan haji itu adalah wajah integritas. Jadi ini menjadi salah satu poin krusial dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas, termasuk bagaimana peran-peran pengawasan publik terhadap kuota haji, dan juga bicara tentang penyelenggaraan haji lebih luas. Dan dengan integrasi layanan. Ya, nah kalau begitu saya juga ingin ke Pak Abbas. Pak Abbas, kalau dari Pak Abbas ini melihat persoalan yang mungkin paling sering ditemukan begitu ya di lapangan, catatannya seperti apa Pak Abbas? Persoalan itu lebih banyakkah terkait dengan kuota, ataukah kemudian terkait dengan biaya haji atau pelayanannya di Tanah Suci, dan untuk kemudian kita menelisik dari undang-undang yang baru saja disahkan begitu ya, revisinya, ini apakah bisa menjawabkah menurut Anda persoalan-persoalan tersebut Pak Abbas? Ya, masalah itu banyak saya lihat terjadi di Mina ya. Ketika jamaah sudah berhimpun di Mina itu kritik banyak sekali. Apa sebabnya? Ya karena jamaah yang ada di Mina itu tumpuk ya di satu tempat yang sangat sempit ya, sehingga ruang untuk tidur itu tidak layak sekali ya. Juga toilet dan kamar mandi luar biasa, antri itu mengular ya. Saya rasa tidak ada orang yang mau antri berlama-lama untuk toilet dan untuk mandi gitu. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, pemerintah Indonesia harus mengusulkan kepada pemerintah Saudi supaya membuat bangunan bertingkat di Mina, seperti yang sudah mereka buat untuk Jamarat ya. Dulu Jamarat tidak bertingkat, tapi hari ini sudah mereka buat bertingkat sehingga tingkat berdesak-desakannya berkurang. Tetapi menurut saya yang juga perlu dibuat oleh pemerintah Saudi adalah bagaimana di tempat penginapan para jamaah di Mina juga dibuat skala bertingkat 2 atau 3 tingkat, sehingga para jamaah bisa tinggal di Mina dengan agak lebih leluasa gitu. Dan selama ini belum terselesaikan, belum diatasi, maka menurut saya selama itu pula lah keluhan-keluhan akan kita dengar begitu. Oleh karena itu saya terus terang saja ya, tidak bisa menyalahkan masalah ketidakpuasan jamaah di Mina dan di Muzdalifah itu kepada pemerintah saja ya. Karena memang itu diatur oleh Saudi gitu. Oleh karena itu perlu ada pembicaraan yang lebih intens ya mengenai bagaimana menyelesaikan masalah solusi toilet, kamar mandi dan lain-lain, dan tempat penginapan yang ada di Mina dan di Musdalifah menurut saya ya.
Oke, baik. Salah satu yang di-highlight begitu ya oleh Pak Abbas terkait dengan pelayanan di Tanah Suci. Nah, kalau begitu saya langsung follow up saja ke Bang Ihsan. Bang Ihsan, karena saat lagi begitu ya akan segera meninggalkan dialog kita pada malam hari ini. Lantas Bang Ihsan silakan ditanggapi apakah kemudian strategi tersebut juga sudah terpetakan untuk kemudian mengawal nanti haji pada 2026. Baik, tentu kita juga terus berkoordinasi, Mbak Nisa, termasuk dalam 2 pekan lalu kita sudah bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Haji Arab Saudi. Beliau menyampaikan komitmen berkaitan dengan bagaimana menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, bicara tentang bagaimana peran Indonesia dan mensukseskan penyelenggaraan haji yang lebih baik ke depannya, termasuk berbagai catatan yang tadi disampaikan tentu menjadi perhatian serius yang perlu kita kawal bersama, termasuk bagaimana nanti di fasilitas-fasilitas yang dihadirkan di Tanah Suci. Ini juga menjadi perhatian bagi dalam proses penyelenggaraan tahun ini, bagaimana concern kita pengawalan bagi instrumen-instrumen layanan bagi para jamaah haji agar dapat optimal, tidak hanya dalam bicara tentang fasilitas ataupun bicara tentang kualitasnya itu sendiri bagi para jamaah haji. Untuk itu penekanan kita adalah memberikan kualitas penyelenggaraan, kualitas layanan bagi para jamaah haji yang lebih baik tentunya dari waktu sebelum-sebelumnya, Mbak Anissa. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Bang Ihsan. Kalau begitu sudah bergabung bersama kami untuk kemudian memberikan penjelasan juga. Terima kasih banyak. Kalau begitu kami persilakan juga untuk kemudian meninggalkan dialog dan kita masih akan melanjutkan dialog bersama dengan narasumber yang masih tergabung dengan Pak Abidin. Baik. Waalaikumsalam Bang Ihsan. Pak Abidin, kemudian juga dari Pak Anwar maupun dari Pak Firman. Saya ingin ke Pak Abidin kalau begitu. Pak Abidin, ini kalau kita lihat setelah disahkan BP Haji menjadi kementerian begitu ya, undang-undangnya oleh DPR yang menjabat dari kepala dan juga wakil kepala badan, artinya besar kemungkinan ini akan menduduki jabatan dari menteri dan wakil menteri tersebut ya Pak Abidin. Artinya hanya ada perubahan nomenklaturnya saja begitu ya Pak Abidin. Berkaitan dengan ini kita tunggu perpresnya ya, karena ini kewenangan prerogatif presiden. Karena itu dalam waktu 30 hari kita tunggu perpresnya dan siapa yang akan memimpin Kementerian Haji dan Umroh. Saya kira itu yang kewenangan itu adalah di Bapak Presiden. Tapi paling tidak dalam katakanlah pembahasan, baik katakanlah di Kementerian Agama, Dirjen PU dan BP Haji, dalam proses undang-undang ini sudah kita dengarkan semua apa aspirasi-aspirasi yang berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan haji yang sudah berlangsung. Dan saya kira kepada Kementerian Agama terima kasih yang sebesar-besarnya karena selama ini sudah menyelenggarakan ibadah haji terutama di Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh, Dirjen PU, dan kami ucapkan banyak terima kasih dan masukan-masukan berkaitan dengan evaluasi kita. Pembicaraan kita di rapat-rapat DPR sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji di tahun depan. Saya kira ini juga menjadi catatan kita semua. Mari kita sama-sama menjaga pelaksanaan haji kita dengan mengutamakan seperti yang disampaikan tadi pelayanan yang prima untuk jamaah haji kita dan khususnya untuk lansia. Jadi karena daftar tunggu yang sangat panjang, prioritas bagi lansia 65 tahun itu sudah menjadi ada normanya di dalam undang-undang ini. Saya kira itu yang bisa kami jawab soal siapa menterinya, siapa wakil menterinya, itu adalah otoritas Bapak Presiden Prabowo. Dan ini Pak Presiden sangat mencermati dan mengikuti secara seksama berkaitan dengan penyelenggaraan haji tahun ini dan oleh karena itu kami di DPR bersama pemerintah dengan menyegerakan pembahasan agar segera disetujui bersama undang-undang ini, saya kira itu adalah concern dari kita semua dan kita tunggu saja siapa yang akan diberikan tugas oleh Bapak Presiden baik di posisi menteri maupun di wakil menterinya kelak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Anissa, dan salam hormat saya juga kepada Pak Abbas, Pak
teman-teman Tapi dari mohon Ampuri yang ditunggu juga dulu sudah nih Pak memasukkan, Abidin, kita sudah masih belum selesai Pak Abidin, berikan masukan. masih banyak juga nih pertanyaan yang akan kita follow up ke DPR. Tapi kita tahan dulu ya Pak Abidin. Nah, kita masih akan menunggu juga tentunya kepres dari Presiden dan juga artinya ini bolanya ada di pemerintah begitu ya, ini sedang disusun juga oleh pemerintah dari struktur organisasinya. Nah, kalau begitu saya ingin ke Pak Firman. Pak Firman, ini kalau kita lihat tadi Pak Abbas menyampaikan bahwa persoalan yang menjadi catatan Mbak begitu Anissa, ya saya di mohon lapangan. izin ya, saya pamit ya. Oke, baik. Ya, salam hormat Pak Abidin buat juga semua. ada kegiatan. Baik, terima Ya, kasih Pak Abidin kalau begitu. Terima kasih, salam hormat Pak Abbas, Pak Ayat, Mbak Anissa. Baik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Pak Abidin. Oke, kalau begitu saya langsung saja ingin ke Pak Firman. Pak Firman, tadi yang disampaikan oleh Pak Abbas adalah ada kendalanya seringkali yang terjadi terkait dengan pelayanan di Tanah Suci. Tapi kalau dari Ampuri sendiri, problem utama mungkin yang dialami begitu ya oleh jemaah atau penyelenggara selama ini menurut Anda bisa langsung diperbaiki dengan kehadiran kementerian ini kah? Dan juga catatannya kalau dari Ampuri apa saja yang dialami oleh jemaah maupun dari penyelenggara? Ya, pertama tentu kita melakukan evaluasi atas selama ini pelayanan yang telah diberikan kepada jamaah. Dan kami sebut ini adalah tonggak baru karena memang Indonesia hadir dengan kementerian yang khusus untuk bagaimana membangun tata kelola yang baik. Setahun penuh betul-betul berpikir bagaimana meningkatkan pelayanan, memastikan perlindungan dan hak jamaah itu dapat diberikan selama penyelenggaraan ibadah haji maupun umroh. Tentu hal semuanya harus dievaluasi. Pertama adalah dengan hadirnya Kementerian Haji, posisi bargaining kita dihadapkan Saudi Arabia yang memang secara umum kita ketahui bahwa hubungan diplomatik sangat kuat, namun posisi bargaining kita dengan hadirnya Kementerian khusus dan Haji dan Umroh akan sangat kuat. Ya, dihadapkan Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia. Dan kita harapkan dengan posisi bargaining yang lebih baik ini, diplomasi kita akan semakin kuat. Hak-hak jamaah akan bisa kita perjuangkan jauh dengan lebih optimis gitu. Sehingga Saudi Arabia semua usulan dan kepastian hak tersebut bagi jamaah dan juga perlindungan itu akan bisa tercapai. Insya Allah ya, saya yakin Kementerian Haji dan Umroh ini kan adalah pengembangan daripada Dirjen PAU di Kementerian Agama yang selama ini menjadi sub daripada tupoksinya Kementerian Agama. Nah, ini yang kita dorong terus. Kenapa kami dari Ampuri berharap sekali bahwasanya Kementerian Haji ini hadir dan alhamdulillah sudah hadir dan sudah sah disepakati di MPR. Yang kedua adalah kita jangan lupa bahwasanya di dalam haji dan umroh ada komponen swasta. Kami sebagai pelaku usaha swasta yang perlu menjadi perhatian daripada Kementerian Haji dan Umroh. Ya, bagaimana sebuah kesuksesan penyelenggaraan di Saudi Arabia saat ini bergeser. Pemerintah Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia betul-betul menjadi regulator, sedangkan mendorong pihak swastanya berperan aktif dari semua sektor, dari penyelenggaraan, dari penerimaan di bandara, pelayanan, semuanya dilakukan oleh swasta sampai kembali ke tanah air. Bahkan kami melihat ada potensi ya Saudi Arabia dengan Kementerian Hajinya akan mendominasi sampai semenjak keberangkatan dari destinasi negara masing-masing. Makanya kita lihat bagaimana mengarah kepada B2C di beberapa negara yang tidak memiliki kedutaan atau yang tidak memiliki Isatul Hajj, itu sampai pelayanannya dari semenjak negara asal sampai kembali lagi negara asal. Nah, ini yang mendorong kami sebetulnya khususnya kepada Pak Buya Abbas. Kami lihat Pak di MUI perlu kita dorong Indonesia harus hadir. Kalau tidak, nanti kita tidak bisa memberikan perlindungan karena mereka hegemoni terlalu kuat. Nah, positioning apple to apple untuk membangun sehingga kebijakan kalau tata kelola ketentuannya itu lebih seimbang. Yang kedua adalah bagaimana kemanfaatan kita, bagaimana mendorong ke swasta, kami swasta lebih berperan punya kemanfaatan. Karena salah satu ciri negara modern adalah sektor usaha itu diberi prioritas kepada swasta untuk tumbuh. Negara hanya mengatur dan negara mendapatkan pendapatan dari transaksi-transaksi yang ada. Nah, inilah yang juga kami harapkan dengan hadirnya Kementerian Haji, peran kami sebagai penyelenggara swasta ini diberi peran lebih dominan untuk memberikan pelayanan tersebut. Dan pemerintah bisa mengatur tata kelolanya dengan baik, dengan tentu kemanfaatan yang jelas. Nah, dalam beberapa naskah yang kami terima, karena sampai sekarang kami belum menerima undang-undang ini yang baru ini kan naskahnya belum kami baca secara umum. Tapi dalam RDP, rapat dengar pendapat umum, kami menyampaikan, kami berharap pertama adalah peran swasta itu perlu ditingkatkan. Ya, peran swasta perlu ditingkatkan dengan minimal kuota swasta ditambah.
dengan kalimat tidak perlu banyak-banyak, dengan frasa minimal saja, karena selama ini swasta itu baru diberi kami di haji penyelenggaraan haji harus 8%, ya. Sedangkan kita tidak bisa menutup kemungkinan realita yang ada bahwasanya sudah semakin baik ekonomi kita, semakin baik ekonomi umat. Perlu ada pilihan pelayanan bagi jamaah, apakah tetap mengambil pelayanan standar reguler atau mendapatkan pelayanannya sesuai dengan kemampuan mereka kapasitas. Namun kami melihat bahwa usulan kami dengan frasa minimal itu belum diterima, tapi tidak ada masalah. Kita berharap tapi semangatnya tetap. Sebuah negara modern adalah memberikan peran swasta diperluas. Sebagaimana pembandingan ya negara-negara yang pengirim jamaah terbanyak saat ini, Mbak, sebagaimana kita contoh Pakistan, India, lebih dari 50% itu jamaahnya diberikan pengelolaan kepada swasta. Turki, Mesir, dan bahkan yang sangat ekstrim adalah Bangladesh. Lebih dari 90% penyelenggaraan ibadah hajinya sudah diambil oleh swasta. Begitu juga kalau Masirah sudah lama dengan tabung hajinya ya, dan peran-peran yang lainnya. Nah, kita harapkan ke depan ini juga bagian daripada bagaimana meningkatkan peran negara dan positioning untuk bergaining di hadapan negara lain untuk kepentingan kita sebagai bangsa pengirim. Iya. Oke, baik. Persoalan lain artinya dari UU Haji dan Umroh juga ini menyentuh dari aspek ekosistem ekonominya begitu ya, ekosistem ekonomi umat yang sudah terbentuk di sana, mulai dari travel dan lain sebagainya. Begitu tadi saya lihat sepertinya ini Pak Abbas juga sepakat begitu ya dengan pandangan dari Pak Firman di awal begitu sudah mengangguk-angguk, tapi kalau dari Pak Abbas sendiri mungkin bisa menanggapi jawaban dari Pak Firman tadi, menyambut jawabannya seperti apa, dan menurut Pak Abbas mungkin 3 hal utama yang kemudian harus segera dibenahi oleh Kementerian Haji dan Umroh, seperti apa Pak Abbas? Ya, kalau saya setuju swasta diberi peluang lebih besar, tapi kualitas layanannya lebih baik dan harganya lebih murah. Tuh, jadi dan itu bisa menurut saya, itu bisa ya. Buktinya bisa, pemerintah bisa dengan harga sekian. Mengapa kok swasta tidak bisa membuat lebih murah lagi? Biasanya itu swasta bisa menekan biaya sedemikian rupa ya sehingga biaya haji bisa lebih murah. Dan kalau seandainya biaya haji lebih murah dan pelayanan oleh swasta lebih bagus, saya dukung penuh itu apa yang disampaikan Pak Firman. Tapi kalau seandainya harganya misalkan untuk satu jamaah 500 juta, ya saya kurang tersetuju. Saya diperkecil aja peran swasta bagi saya. Jika seandainya harganya mahal segala-galanya ya, pelayanan nggak baik, saya lebih cenderung itu diapakan pemerintah. Tapi menambah jumlah jamaah yang harus dikelola oleh swasta, menurut saya perlu dibicarakan lebih lanjut ya, supaya pelayanan ibadah haji kita ke depan jauh lebih baik. Terus itu aja, terima kasih. Oke, langsung saja Pak Firman, silakan ditanggapi. Tentu Buya Anwar, kami insya Allah tentu bagian daripada swasta kan punya fleksibilitas dalam mengelola, dan kami yakin insya Allah kami punya kemampuan untuk memberikan tawaran ya, pilihan yang menarik dengan harga yang kompetitif. Karena sebagaimana kita tahu proses yang dilakukan oleh swasta banyak hal yang bisa diberikan dengan harga yang sangat kompetitif, dan itu sudah suatu keniscayaan yang berlaku, dan ini akan menjadi pemicu bagi kami untuk lebih semangat untuk memberikan peningkatan dengan aspek layanan yang lebih baik dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, tentu kita tidak menutup kemungkinan bagi sekian jamaah tersebut pengen juga merasakan pelayanan yang premium ya. Karena kita tidak menutup kemungkinan Buya, setelah menunggu lebih dari 20 tahun secara ekonomi mungkin sudah menaik level ekonominya. Pengen juga merasakan pelayanan premium. Dan realitas yang ada saat ini, kami melihat bahwasanya walaupun mereka menggunakan paket haji reguler, namun ketika puncak-puncak haji, mereka pindah ke hotel bintang 5 dan membayar jauh lebih mahal daripada kami bayar ke hotel tersebut. Iya, betul. Jadi tentu itu. Makanya kemarin kami sudah mengusulkan migrasi pelayanan. Artinya jamaah haji yang sudah ditetapkan berangkat tahun ini punya pilihan pelayanan. Apakah tetap dengan haji regulernya atau mereka mendapatkan layanan plus dengan harga tentu yang disepakatin tentunya, dan tidak mengganggu daftar tunggu yang ada. Dan yang jelas kami berharap tentu dengan kehadiran kementerian ini sebagaimana tadi setuju oleh Buya Anwar bahwasanya memang
kita harus berjalan bersama sebagaimana visi 2030 Saudi Arabia, yang mana Saudi Arabia sudah berusaha menuju kepada swastanisasi proses layanan tersebut, dan negara mengatur dan mengontrol tentu tata kelolanya dengan baik, dan itu sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Kita berharap dengan semangat kementerian baru ini, hal tersebut dapat terwujud, kemudian aspek tata kelolanya jauh lebih baik ke depan, insya Allah. Oke, kalau begitu tadi belum sempat dijawab oleh Pak Anwar. Pak Anwar, 3 hal utama mungkin ya dari Kementerian Haji dan juga Umroh yang harus segera dibenahi, yang sangat urgent, seperti apa Pak Anwar? Itu tahun ini masalah itu adalah dalam masalah IT ya, sistem informasinya itu yang nggak connect dengan yang di Saudi. Oleh karena itu saya minta betul ya supaya lebih awal-awal itu hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi harus betul-betul bisa dijalankan dengan secara baik itu. So kalau nggak akan terulang lagi. Kemarin itu banyak sekali orang jamaah yang terpisah dari grupnya itu ya. Setelah ditanyakan karena pemasukan input datanya yang bermasalah. Jadi kalau gitu kesimpulan saya ya di sistem IT-nya ya dan komunikasi antar pihak Indonesia dengan pihak Saudi belum begitu berjalan dengan baik. Dan kita minta betul lah ya dengan naiknya status BP Haji ini menjadi Kementerian Haji, hal-hal yang sudah terjadi dalam 3 tahun terakhir itu jangan lagi terulang begitu. Itu aja harapan saya nih cuma. Oke, baik, kalau begitu revisi Undang-Undang Haji dan Umroh sudah resmi disahkan, sudah ada kenaikan dari Badan Penyelenggara Ibadah Haji menjadi Kementerian Haji. Kita harapkan bersama tentunya ini bisa menjadi perubahan baru, begitu menjawab persoalan-persoalan mengakar terkait dengan penyelenggaraan Haji dan Umroh. Pak Anwar Abbas dan juga Pak Firman, terima kasih banyak sudah berkenan bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Firman. Terima kasih Buya, syukron Buya. Sehat selalu Buya.